Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Langkamau dengan NIM 8420222008. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ekspektasi, variansi, dan fungsi pembangkit momen, distribusi kontinu, uniform, normal, eksponensial, dan gamma. Yang pertama, kita lihat mengenai konsep dasarnya. Di sini kita lihat pertama adalah ekspektasi. Ekspektasi itu sendiri adalah nilai rata-rata teoritis dari suatu variabel acak, dilambangkan dengan EX, sama dengan integral negatif tak terhingga sampai tak terhingga, dengan fx dx, dan keterangannya EX itu sendiri adalah ekspektasi menunjukkan nilai yang diharapkan muncul jika percobaan dilakukan berkali-kali. Atau dengan kata lain, ekspektasi X adalah nilai harapan atau rata-rata, dan X adalah nilai peubah acak. Fx itu sendiri adalah fungsi kepadatan peluang. Nah, berikut kita lihat mengenai variansi. Variansi adalah ukuran penyebaran data terhadap rata-ratanya. Dengan rumus var X atau variansi X sama dengan EX kuadrat kurang dalam kurung kurawal EX dikuadratkan. Yang berikut kita lihat mengenai fungsi pembangkit momen. Adalah fungsi yang digunakan untuk memperoleh momen-momen distribusi probabilitas. Nah, fungsi pembangkit momen ini dilambangkan mx kali T sama dengan E dikali eksponensial pangkat Tx. Nah, ini bukan mx kali T, ini adalah mx di pangkat T. Ini seharusnya mx di pangkat T. Nah, mx di pangkat T ini adalah fungsi pembangkit momen, dan E ini adalah bilangan eksponensial, dan T ini adalah variabel bantu, dan X ini sendiri adalah peubah acak. Artinya fungsi yang bisa digunakan untuk mencari min, variansi, dan lain-lain. Nah, berikut kita masuk pada distribusi uniform. Nah, distribusi uniform memiliki peluang yang sama pada setiap interval. Dengan rumus persamaan distribusi uniform, yaitu fx sama dengan 1/b kurang a, dengan x lebih besar sama dengan a, dan x lebih kecil sama dengan b. Nah, di sini juga kita melihat ekspektasi dan variansi. Dengan ekspektasi menggunakan rumus EX sama dengan dalam kurung B tambah A tambah B dibagi 2. Dan variansi X sama dengan B dikurang A pangkat 2 dibagi 12. Nah, 1 dibagi B kurang A ini merupakan peluang yang sama untuk semua nilai. Dan
ekspektasi X sama dengan A tambah B dibagi 2 ini artinya rata-rata sama dengan titik tangan interval, dan variansi X ini sama dengan B dikurang A pangkat 2 per 12 ini artinya selisih interval mempengaruhi penyebaran. Selisih interval mempengaruhi penyebaran. Yang berikut keterangannya. A itu merupakan batas bawah, B itu merupakan batas atas. Berikut kita lihat contoh soal. Contoh soal berdistribusi uniform dari 2 sampai 6. Nah, X tanda negasi U atau apa? Ini merupakan dibacanya berdistribusi uniform. U ini adalah distribusi uniform dari 2 sampai 6. Nah, penyelesaiannya batas bawahnya 2, batas atasnya 6. Dengan ekspektasi X sama dengan menggunakan rumus di atas, yaitu di sini kita mencari nilai ekspektasi X dan variansi X. Jadi menggunakan rumus ekspektasi X yaitu A tambah B dibagi 2. Jadi kita masukkan batas bawahnya tadi A-nya itu 2, B-nya itu 6. Jadi 2 ditambah 6 per 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dan berikut kita lihat variansi X-nya menggunakan rumus B dikurang A pangkat 2 bagi 12. Jadi 6 dikurang 2 pangkat 2 dibagi 12. Di sini 6 kurang 2 adalah 4. 4 pangkat 2 sama dengan 16 bagi 12 menghasilkan 4/3. Kesimpulannya min yaitu 4 dan variansi adalah 3. Yang berikut kita lihat distribusi normal. Dan di sini pengertiannya distribusi normal berbentuk kurva lonceng dan simetris. Dengan rumusnya ini juga kita lihat mengenai ekspektasi dan variansinya. Jadi rumusnya ekspektasi X adalah mu rata-rata, variansi X adalah dan variansi X-nya adalah sigma pangkat 2. Dengan keterangan mu adalah min atau rata-rata, sigma kuadrat itu adalah variansi. Contoh soal
Nah, di sini bentuk umumnya bentuk umumnya yaitu X berdistribusi normal dalam kurung mu dan alpha dan sigma. Dan sigma pangkat 2. Sorry ya, penulisannya agak jadi bentuk umumnya di sini X berdistribusi normal dengan mu dan alpha pangkat 2. Lihat di sini. Dan kita masuk pada contoh soal. X berdistribusi normal dengan rata-rata 10 dan variansinya 4. Nah, sama dengan ini bentuk umumnya. Ini adalah mu adalah rata-rata dan sigma kuadrat ini merupakan variansinya. Nah, ini keterangannya. Nah, penyelesaiannya rata-ratanya 10 dan variansinya adalah 4. Maka kita masuk pada rumusnya. Ekspektasi X-nya adalah mu. Jadi ekspektasi X adalah mu. Di sini adalah 10 dan untuk variansinya variansi X adalah sigma kuadrat. Nah, di sini variansi X-nya adalah 4. Jadi kesimpulannya min-nya adalah 10, variansinya adalah 4. Oke. Berikut kita masuk pada distribusi eksponensial. Nah, distribusi eksponensial digunakan untuk menghitung waktu tunggu kejadian. Nah, di sini juga kita melihat rumusnya, yaitu mencari ekspektasi X dan variansi X. Nah, sebelum kita masuk pada rumusnya, kita lihat terlebih dahulu bentuk distribusi eksponensial. Nah, bentuknya yaitu X
X berdistribusi EX X berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda. Begini. Nah, ini merupakan bentuk umumnya. Oke, kita masuk pada rumus eksponensial X adalah sama dengan 1 per lambda. Yang berikut variansi X adalah sama dengan 1 per lambda kuadrat. Nah, ini dibacanya E dari X sama dengan 1 per lambda. Berikut variansi dari X sama dengan 1 per X kuadrat. Nah, keterangannya di sini lambda ini adalah tingkat kejadian. Nah, berikut kita masuk pada contoh soal. Di sini contoh soalnya lambda sama dengan 2. Berarti penyelesaiannya sesuai rumus. Yang pertama kita mencari ekspektasi X sama dengan 1 dibagi lambda. Lambdanya 2, berarti 1 per 2 sama dengan 0,5. Dan berikut variansi X-nya dengan rumus 1 per lambda kuadrat. Berarti 1 per 2 kuadrat sama dengan 1 per 4 sama dengan disederhanakan maka sama dengan 0,25. Kesimpulannya minnya 0,5 dan variansinya 0,25. Oke. Yang berikut kita lihat distribusi gamma. Nah, distribusi gamma adalah pengembangan dari distribusi eksponensial. Nah, di sini kita lihat mengenai bentuk umum dari distribusi gamma. Bentuk umum dari distribusi gamma yaitu X berdistribusi gamma
berdistribusi gamma. Ini adalah gamma ya guys. Dengan parameternya alpha. Ini adalah alpha ya guys. Alpha dan beta. Dan beta. Oke. Nah, rumusnya sama seperti distribusi lainnya. Di sini juga kita mencari ekspektasi dan variansinya. Jadi sehingga rumusnya mencari ekspektasi X sama dengan alpha per beta, mencari variansi X sama dengan alpha per beta kuadrat. Nah, keterangannya di sini alpha adalah bentuk dan beta adalah laju. Contoh soal. Di sini diketahui alfanya 3, betanya 2. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan rumus yang pertama, kita mencari ekspektasi X, maka sama dengan alfa di sini diketahui 3, betanya 2 dengan rumus alfa per beta. Jadi kita langsung 3 per 2 sama dengan 1,5. Yang berikut variansinya dengan rumus alfa per beta kuadrat. Dan sini 3 per 2 kuadrat sama dengan 3 per 4 sama dengan 0,75. Kesimpulannya minnya 1,5, variansinya 0,75. Nah, kesimpulannya ekspektasi menunjukkan rata-rata, variansi menunjukkan penyebaran data. Nah, distribusi uniform digunakan untuk mencari yang berikut adalah fungsi pembangkit momen digunakan untuk mencari momen, dan berikut jenis distribusi menunjukkan rumus yang digunakan. Sekian dari saya. Terima kasih.